Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sekarang ini, teman-teman honorer Tendik, teman-teman honorer non-guru sangat menunggu dan berharap agar ada afirmasi P3K untuk Tendik dan tenaga administrasi tahun 2022. Makanya kita akan bahas honorer Tendik harus ada formasi dan afirmasi P3K tahun 2022. Kalau tidak, maka terjadi ini. Kita lanjut. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Status kepegawaian di pemerintah hanya dikenal dua. Yang pertama adalah PNS, yang kedua adalah P3K. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K. Di manajemen P3K tersebut menyatakan bahwa non-ASN masa transisi selama 5 tahun sejak PP 49 diundangkan. Maksudnya ini teman-teman, sejak dikeluarkan PP nomor 49 tahun 2018, maka non-ASN yang sering disebut dengan honorer, kalau ditambahkan 5 tahun dari tahun 2018, maka jatuh tempo di tahun 2023. Maka tahun 2023 honorer dihapus. Lalu pertanyaan, bagaimana status honorer Tendik, tenaga kependidikan, juga tenaga-tenaga administrasi di instansi pemerintahan lain? Bagaimana statusnya? Karena mereka juga dibutuhkan oleh sekolah, dibutuhkan oleh daerah. Ini ada satu kontradiksi antara amanat peraturan pemerintah dengan fakta di lapangan. Fakta di lapangan, Tendik sangat dibutuhkan oleh sekolah, sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah. Sementara PP mengatakan tidak bisa lagi direkrut honorer. Kita lanjut. Berdasarkan pasal 96 PP 49 tahun 2018, PPK ini adalah gubernur, bupati, wali kota, menteri di lingkungan instansi pemerintah dilarang, ini dilarang ya, mengangkat pegawai non-PNS dan atau non-P3K untuk mengisi jabatan ASN. PPK, pejabat pembina kepegawaian, dan pejabat lain yang mengangkat pegawai non-PNS dan atau non-P3K untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini saya kutip dari website resmi dari Menpan RB. Kita coba lihat, kehadiran Tendik ini sebenarnya diinginkan oleh peraturan atau tidak. Coba kita lihat PP nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Ini ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 30 Maret 2021. Di pasal 3, huruf E, ada standar tenaga kependidikan. Di pasal 23, ayat 1, standar tenaga kependidikan selain pendidik merupakan kriteria minimal kompetensi yang dimiliki tenaga kependidikan selain pendidik sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi. Saya ulangi, administrasi. Itu Tendik. Pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Ini ya. Jadi tata usaha pustakawan, Satpam, itu menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Karena belum ada peraturan menteri yang baru tentang standar tenaga administrasi sekolah, maka kita coba pakai Permen Diknas yang lama, nomor 24 tahun 2008 tentang standar tenaga administrasi sekolah madrasah. Bagaimana isinya? Kita lihat. Ayat 1. Standar tenaga administrasi sekolah madrasah mencakup kepala tenaga administrasi, pelaksana urusan, dan petugas layanan khusus sekolah garis miring madrasah. Ini berarti teman-teman bahwa tenaga administrasi, Tendik, pustakawan, labor diizinkan
dan sangat dibutuhkan menurut undang-undang. Juga menurut fakta di lapangan sangat dibutuhkan oleh pihak satuan pendidikan. Kita akan lihat sebenarnya petugas layanan khusus itu apa. Kita akan lihat ya. Inilah petugas layanan khusus yang dimaksud di ayat 1 tadi. Petugas layanan khusus. Penjaga sekolah, tukang kebun, tenaga kebersihan, pengemudi, pesuruh. Ini di satuan pendidikan diizinkan oleh undang-undang ataupun peraturan. Nah, pertanyaan sekarang, bagaimana status honorer tendik yang ada di sekolahan, yang ada di Kementerian Tenaga Teknis, Tenaga Administrasi? Ini persoalan sekarang. Jadi, kesimpulan kita sementara, kalau tidak ada formasi dan afirmasi tendik tahun 2022 dan 2023, maka masalah honorer tidak akan selesai-selesai. Dan akan menimbulkan permasalahan baru di pemerintahan ke depan. Pemerintahan mana? Pemerintahan pusat, juga pemerintahan daerah. Kemenpan menyampaikan bahwa tahun 2023 tidak ada lagi honorer, tidak dikenal. Iya, tetapi fakta di lapangan banyak honorer. Ini yang menjadi masalah. Jadi sebaiknya pemerintah segera membuka formasi untuk tendik dan tenaga administrasi di kementerian lembaga. Kita coba bagaimana pendapat orang-orang yang peduli kepada pendidikan tentang honorer teknis ini, termasuk tendik. JPNN.com membuat judul honorer teknis administrasi harus dapat formasi dan afirmasi P3K 2022. Jika tidak, ini akan terjadi. Ini saya ambil pada Rabu tanggal 4 bulan Mei tahun 2022. Masih baru. Apa isi daripada berita ini? Kita lihat. JPNN.com Jakarta. Ketua Forum Honorer K2 Provinsi Sulawesi Tenggara, Andi Meliani Kahar, meminta pemerintah untuk memberikan formasi dan afirmasi dalam seleksi P3K tahun 2022 bagi tenaga teknis administrasi. Tanpa itu, kata dia, masalah honorer tidak akan pernah selesai-selesai. Meskipun pemerintah sudah mewanti-wanti pada 2023 hanya ada PNS dan P3K. Masalah honorer tidak akan pernah selesai bila teknis administrasi tidak dilirik pemerintah. Maksudnya tidak diperhatikan pemerintah, maka honorer akan terus jadi permasalahan. Dia mengingatkan pemerintah honorer bukan hanya guru, tenaga kesehatan dan penyuluh, jadi mohon diperhatikan juga. Sean mengungkapkan betapa pentingnya peran honorer teknis administrasi. Mereka membantu melancarkan segala pengurusan administrasi. Sangat benar sekali. Dia mengusulkan pemerintah fokus menyelesaikan honorer dalam seleksi P3K 2022. Berikan formasi sebanyak-banyaknya untuk tenaga teknis administrasi. Jangan dulu membuka jalur umum, baik untuk CPNS maupun P3K. Hargailah pengabdian teman-teman honorer. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.